Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubede Channel. Masih tetap di video-video dan channel tentang materi pendidikan. Kali ini saya akan sampaikan materi tentang wawasan Nusantara. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubede Channel. Disimak materinya ya guys. Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan mengklasifikasikan materi berikut menjadi 4 topik. Yang pertama berkaitan dengan wawasan Nusantara. Yang kedua berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang ketiga berkaitan dengan aspek Triagatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Dan yang keempat, peran serta negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Apa sih yang disebut wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh sehingga tidak dapat dipisah sesuai kepentingannya. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka mengatasi permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan bersama. Kemudian asas wawasan Nusantara adalah merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap konsensus bersama atau disebut juga kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara, ada beberapa poin berkaitan dengan asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Berkaitan dengan konsep wawasan Nusantara, ada 3 poin. Yang pertama adalah wadah, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada tata laku. Poin materi yang kedua yaitu berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Berkaitan dengan kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Sedangkan fungsi dari wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara. Sedangkan tujuan dari wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme atau cinta tanah air di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, atau daerah. Tadi yang ketiga ya, ini berkaitan dengan aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara ke dalam yaitu terwujudnya kesatuan aspek kehidupan nasional. Dalam aspek kehidupan nasional terdapat aspek alami atau disebut juga Trigatra, dan aspek sosial atau disebut juga dengan Pancagatra. Aspek-aspek Trigatra ada 3 poin di situ. Yang pertama adalah letak dan bentuk geografis. Yang kedua keadaan dan kemampuan penduduk. Yang ketiga keadaan dan kekayaan alam. Nah, untuk sumber daya alam harus kita kelola dan harus kita manfaatkan dengan mengedepankan beberapa asas.
Jadi yang pertama, asas maksimal yaitu sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, asas lestari yaitu pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan serta harus menjaga keseimbangan alam. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, asas berdaya saing yaitu hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Aspek-aspek Pancagatra ada 5 poin. Yang pertama adalah aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Poin materi yang ketiga yaitu berkaitan dengan peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia bersama-sama bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui implementasi wawasan Nusantara dalam bidang berbagai bidang. Termasuk Indonesia aktif dalam anggota tidak tetap PBB. Implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang kehidupan. Ada 4 bidang ini ya, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Untuk bidang politik, yakni dengan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Sedang di bidang ekonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Bidang sosial dan budaya, dengan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kekayaan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Sedang dalam bidang pertahanan dan keamanan, menumbuhkan kesadaran cinta tanah air atau nasionalisme dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Peran peserta didik dalam mengimplementasikan asas-asas wawasan Nusantara, yakni dengan cara mendukung persatuan bangsa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Terima kasih untuk menyajikan materi tentang wawasan Nusantara. Jangan lupa simak terus video-video dan materi-materi tentang pendidikan di Lubede Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubede Channel. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Dadah.